Zulhas dengan ditemani Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Budi Santoso dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo meninjau Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Mendak melihat langsung bagaimana implementasi dari Permendak nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak 36 tahun 2023 tindak lanjut atas importasi barang kiriman PMI. Dengan adanya revisi Permendak itu, segala hal yang terkait PMI diharapkan sudah selesai. Selain menindaklanjuti barang impor PMI, tindak lanjut atas permasalahan impor barang bawaan pribadi penumpang juga ditinjau pihaknya. Ia mengatakan pihaknya mendapati barang bawaan penumpang asing yang membawa alat mesin elektronik yang berkemungkinan akan dijual lagi di Indonesia. Tadi kami lihat ya, karena biasanya ada orang-orang tertentu yang mempergunakan jasa titipan itu. Nah itu kan mesti ada aturannya. Kalau makanan nggak bisa orang ngambil makanan terus dikasih konsumen kan nggak bisa. Dia mesti melalui kargo karena harus ada izinnya kan. Tadi yang saya lihat di situ ada dari orang asing bawa alat-alat mesin. Nah alat mesin ya bawa begitu untuk dijual lagi kan nggak boleh. Kalau dia mau jual elektronik, mesin kan mesti ada layanan pernah jual, mesti ada SNI-nya gitu. Kan bisa melalui kargo, dicek ya, dihitung pajaknya berapa, resmi gitu. Kalau di ini kan seolah-olah kan ya menghindari pajak gitu ya, menghindari kewajiban. Nah ini yang mesti ditertibkan. Zulhas berharap permasalahan impor barang ke Indonesia dapat mengikuti aturan yang sudah ada sehingga barang yang masuk resmi dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Heru Triyuniarto melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan mobil dinas Polri terjadi di Tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Bursa calon gubernur DKI Jakarta mulai ramai. Ketua Umum Partai Amanat Nasional akan usung nama pelawak Eko Patrio. Pemerintah Israel terbitkan perintah penutupan operasional stasiun televisi milik Qatar Al Jazeera di wilayah Israel. Timnas Jerman selaku tuan rumah Euro 2024 akan kembali diperkuat gelandang andalan mereka, Toni Kroos. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan mobil dinas Polri terjadi di Tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Diketahui salah satunya merupakan kendaraan yang menggunakan plat dinas Polda Jawa Barat. Video amatir ini merekam detik-detik saat kecelakaan terjadi di jalur 1 di jalur Tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan Elf tiba-tiba ditabrak mobil dinas berplat Polri berwarna hitam dari arah belakang. Akibatnya kendaraan Elf oleng hingga menabrak tembok pembatas tol hingga terpontang-panting sejauh 200 meter. Belum diketahui penyebab pengemudi mobil dinas menabrak Elf. Kasus ini ditangani Polres Metro Kota Bekasi. Pemirsa, sejumlah preman memeras makan sepuasnya di sebuah warteg di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelaku hanya membayar Rp5.000 hingga berkali-kali.
Inilah video CCTV yang merekam aktivitas jual beli di sebuah rumah makan warung Tegal di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pria yang telah selesai menyantap makanan kemudian beranjak dari bangku, di mana salah satunya membayar makanan kepada pelayan warteg. Namun sayang, rupanya uang yang diberikan pria tersebut hanya Rp5.000 untuk 2 porsi makanan yang mereka santap. Kedua pria bergaya sok jago tersebut diduga merupakan preman setempat. Pemilik warteg enggan berurusan dengan mereka lantaran kerap mendapat ancaman akan dihancurkan jika mempersoalkannya. Namun karena meresahkan dan membuat rugi pemilik warteg, maka video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan langsung viral. Keterangan dari pemilik warung, memang seringkali untuk warteg ini karena memang ramai, jadi ada memang beberapa masyarakat atau warga yang makan tidak membayar atau tidak sesuai dengan tagihan. Nah, kebetulan pada saat kejadian viralnya ini ada 2 orang pelaku yang makan di tempat ini kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Untuk pelaku yang kami amankan, berhasil kami amankan, yaitu inisial AF alias Kriting. Kemudian untuk satu rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Akhirnya seorang pelaku diamankan kepolisian Polsek Metro Tanah Abang, sementara satu pelaku lainnya masih dicari. Namun selain 2 pria yang terekam CCTV, rupanya masih ada beberapa pria lainnya yang biasa datang, makan, dan pergi tanpa membayar. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya melaporkan. Seorang pemuda diamuk warga di Gianyar, Bali. Peristiwa tersebut berawal ketika sang pemuda mengamuk diberhentikan oleh petugas kepolisian saat berkendara karena melanggar lalu lintas. Inilah video warga di Jalan Raya Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, terlihat kesal dan hampir menghajar seorang warga pendatang yang viral di media sosial. Warga pendatang tersebut diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak menjadi bulan-bulanan warga. Awalnya dari unggahan di media sosial dinarasikan bahwa pendatang merupakan seorang pencuri. Namun belakangan diketahui, peristiwa tersebut ternyata buntut dari aksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendatang tersebut. Kejadian berawal ketika petugas Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar menemukan seorang warga melanggar lalu lintas saat berkendara dengan sepeda motor di Jalan Raya Batu Bulan, Gianyar. Namun ketika diberhentikan, yang bersangkutan bersikap tidak sopan hingga mengamuk. Warga yang melintas pun akhirnya banyak yang berhenti dan salah paham atas kejadian tersebut, mengira pencuri hingga pelaku tawuran, sampai si pendatang hampir menjadi bulan-bulanan. Melakukan pelanggaran lalu lintas di persimpangan dan jalan Sukawati Batu Bulan. Nah, ini pada saat ditegur malah meremehkan petugas. Kita menegur baik-baik, berhenti gitu, malah dia dengan tidak menggunakan plat nomor dan nggak menggunakan kelengkapan kendaraan juga, dan malah dia menghormat dengan tangan kiri. Nah, ini tidak sopan. Nah, sebenarnya tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita lihat beredar di masyarakat, ada tawuran, ada ini. Jadi sekali lagi tidak ada tawuran, hanya pelanggaran lalu lintas. Polisi mengimbau warga agar tidak mudah percaya terkait postingan yang viral di media sosial sebelum mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Demi menghindari razia, belasan pengendara motor yang menerobos jalur busway nekat berputar arah di Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Sejumlah anggota TNI dan Polri hingga kendaraan plat merah yang melanggar juga ikut ditilang. Satu persatu para pengendara motor ini berlomba memutar balik kendaraan melalui celah separator busway. Sejumlah pemotor ini nekat menerobos jalur bus Transjakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur busway yang digelar petugas gabungan Puspom TNI bersama anggota kepolisian. Selain masyarakat sipil pengendara roda 2, petugas juga menindak kendaraan roda 4 berplat merah hingga plat nomor ZZH serta kendaraan yang dikemudikan anggota TNI dan Polri. Meski berusaha menghindari sanksi tilang, sayangnya upaya lolos dari razia pun sia-sia lantaran aksi nakal para pengendara langsung dihadang petugas polisi militer. Pelaksanaan hari ini kita di Jalan Salemba, Mas, Salemba Raya ini untuk penegakannya yang
kita tilang adalah orang-orang yang menggunakan jalur busway termasuk TNI Polri, Mas. Ya, kita tilang untuk yang bersangkutan, kemudian untuk proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Petugas berhasil menindak puluhan pelanggar baik pengendara roda 2 maupun 4 yang langsung diberikan sanksi tilang manual. Razia digelar selain untuk menertibkan jalur bus Transjakarta, juga untuk mengurangi angka kecelakaan. Diimbau para pengendara untuk tetap berkendara sesuai aturan, termasuk tidak menerobos jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut sejumlah kader partainya berpotensi maju di Pilkada Jakarta, termasuk pelawak Eko Patrio yang juga disebut berpeluang menjadi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Bursa calon gubernur DKI Jakarta mulai ramai. Sejumlah tokoh mulai disebut dan dimunculkan sebagai calon gubernur oleh partai politik baik secara langsung maupun cara lain. Mulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Risma hingga pelawak papan atas Eko Patrio. Nama Eko Patrio bahkan santer maju dalam Pilkada Jakarta nanti hingga disebut berpeluang menjadi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menuturkan sejumlah kadernya berpotensi maju pada Pilkada Jakarta yang akan digelar November 2024 mendatang. Namun ketika ditanya mengenai posisi menteri yang akan dijabat Eko Patrio, Zulhas enggan menjabarkan. Ada Pilkada Jawa Barat, ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Fasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Diketahui sebelumnya Zulhas membenarkan sederet nama kader PAN berpeluang untuk maju di Pilkada Jakarta. Dirinya yakin kadernya memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai pemimpin daerah. Meski demikian, kandidat yang diusung nanti harus berdasarkan kesepakatan koalisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan korupsi Kementan ungkap fakta baru. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi dan keluarga, termasuk merenovasi rumah pribadi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi Kementan fakta baru, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi dan keluarga, termasuk merenovasi rumah pribadi. Jika cukup bukti, KPK akan menjerat keluarga Syahrul Yassin Limpo atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemirsa, sidang lanjutan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Tipikor Jakarta Pusat. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi lanjutan dari pejabat Kementan. Ada 4 saksi yang akan menerangkan terkait kasus ataupun perkara yang menjerat dari SYL beserta 2 terdakwa lainnya, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subakyodo. Dalam persidangan sebelumnya kembali ditemukan sejumlah fakta baru aliran dana yang didapatkan oleh SYL dan 2 terdakwa lainnya. Dalam rangkaian persidangan, sejumlah saksi pegawai Kementerian Pertanian mengungkap mantan atasan mereka Syahrul Yassin Limpo kerap menggunakan anggaran kementerian untuk keperluan pribadi. Tak tanggung-tanggung, Syahrul Yassin Limpo bahkan juga menggunakan anggaran untuk keperluan keluarga. Kementan selalu mengeluarkan anggaran untuk uang bulanan istri Syahrul Yassin Limpo, Ayun Sri Harahap, tagihan kartu kredit 215 juta rupiah, pengembalian biaya ulang tahun cucu, biaya perawatan skincare untuk anak dan cucu, charter pesawat lebih dari 3 miliar rupiah, uang korban 16,6 miliar rupiah, umroh 1,8 miliar rupiah, sawer biduan 50 hingga 100 juta rupiah, kado emas untuk kondangan 8 juta rupiah, cicilan mobil 43 juta rupiah, hingga sunatan cucu. Sejumlah pegawai Kementan bahkan mengaku diancam mutasi jika permintaan Syahrul Yassin Limpo tidak dipenuhi. KPK menegaskan jika terbukti keluarga SYL bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Dia tahu begitu ya, maka jatuhnya dia menikmati dari hasil
kejahatan korupsi yang berubah menjadi aset, yang itu artinya TPPU, dan dia bisa dikenai dengan TPPU pasal 5. Bukan pelaku TPPU, tapi dia turut menikmati hasil dari kejahatan, kan gitu. SYL didakwa melakukan pemerasan hingga 44,5 miliar rupiah dan suap 40,6 miliar rupiah selama 2020 hingga 2023 bersama 2 terdakwa lainnya. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar acara halal bihalal di posko TPN Teguh Umar, Jakarta Pusat, Senin siang. Halal bihalal ini pun dihadiri langsung Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar acara halal bihalal bersama seluruh keluarga besar TPN di posko TPN Teguh Umar, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD selaku Paslon 03 turut hadir secara langsung. Sejumlah anggota TPN pun mulai terlihat berdatangan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di antaranya Todung Mulya Lubis, Andika Perkasa, Arwani Tobafi, dan Yeni Wahid. Kegiatan acara halal bihalal ini akan dimulai sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat yang dimulai dengan speech dari Mahfud MD. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan Presidential Club nantinya dibentuk sebagai forum kepala negara dan para pendahulu membahas kemajuan bangsa. Tentu ini serius sekali. Gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo ya, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Mengakomodir para presiden yang pernah menjabat, bahkan beliau tidak sebutnya mantan presiden. Karena presiden itu kan jabatan tidak ada bekasnya, jadi periodenya saja disebut beliau. Presiden ke-7, presiden ke-6, ke-5. Nah, ini harus dimintai pendapatnya. Karena kan untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil, tempat yang paling tepat adalah kepada orang top leader yang merumuskannya di waktu yang lalu gitu loh. Usai menjalani pertandingan final, tim Thomas Uber Cup Indonesia kembali ke tanah air Senin malam. Penyambutan dengan karangan bunga terhadap para pemain dilakukan di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jonathan Christie dan rekan-rekan tiba pukul 8 malam dan menerima kalungan bunga satu persatu dari Menpora Dito Aryo Tejo. Tim bulu tangkis Indonesia sebelumnya berhasil menjadi runner-up pada pertandingan Thomas Uber Cup 2024. Meski harus puas dengan posisi runner-up, namun capaian tim Uber Indonesia ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya membawa pulang gelar Thomas Uber Cup 2024 sebagai runner-up. Menabung selama belasan tahun, seorang tukang parkir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa naik haji. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pedagang somai di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjualan keliling kampung dengan berpakaian layaknya pegawai kantoran. Uniknya, korban PHK dampak COVID-19 ini berjualan dengan mengenakan setelan jas, dasi, dan sepatu pantofel. Inilah Latif Usman, pedagang siomay yang berdandan nyentrik tak seperti pedagang pada umumnya. Pria asal desa Karanggintung, Cilacap, Jawa Tengah sejak 3 tahun lalu memakai pakaian layaknya pegawai kantoran saat berjualan. Setiap hari Usman Latif berdandan rapi mulai dari jas, dasi, hingga sepatu pantofel. Pria 35 tahun ini sejak 2021 lalu banting setir menjadi pedagang siomay keliling di kampungnya. Sebelum berjualan siomay, Usman Latif adalah korban PHK dampak COVID-19 di salah satu perusahaan di Jakarta.
Dengan dibantu istrinya, pria 2 anak ini memasak dan menyiapkan siomay dagangannya di rumah. Lambat laun dengan pakaian yang dikenakannya mampu menarik para pembeli hingga menambah omset jualan. Saya berjualan dengan berpakaian seperti ini karena untuk meningkatkan penjualan yang pertama. Yang kedua, ya biar ada kesan unik, ya, biar kesan unik, nyentrik gitu. Sebelumnya Mas jualannya? Sebelumnya saya berpakaian seperti biasa, ya. Terus pada akhirnya saya berpikir bagaimana untuk meningkatkan penjualan, saya berkonsep dengan sesuatu yang unik gitu, tampil beda dengan yang lain. Beda sama dagang somai yang lainnya. Seringnya sih pakai seperti ini, seperti kantoran, tapi kadang juga pakai ala kobe gitu. Untuk harga somai sendiri gimana Mbak? Sangat relatif, terjangkau sih. Beli berapa aja juga boleh. Terus untuk rasa somainya gimana? Somainya kenyal, enak. Bumbu kacangnya juga enak. Beda sama yang lain pokoknya. Ide merubah penampilan layaknya pegawai kantoran ini tak disangka mampu meningkatkan omset penjualan siomay hingga Rp700.000 dari sebelumnya hanya Rp200.000 per hari. Kerja keras dan ide kreatif Usman Latif ini patut dicontoh meski menjadi korban PHK, namun mampu bangkit dari keterpurukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Jakarta Sinfonita sukses menggelar konser musik klasik di Pusat Perfilman Jakarta Selatan. Para penonton terkesan dan terhibur dengan penampilan 54 pemusik klasik. Lebih dari 300 orang dibuat terhibur dan terpukau di konser hall musik klasik di Usmar Ismail Mall, Jakarta Selatan. Jakarta Sinfonita memainkan karya-karya monumental milik komposer legendaris Jerman Johannes Brahms. Konser bertajuk Brahms dan Devora menampilkan 54 pemusik yang diarahkan komposer Iswargia Sudarno. Dalam konser ini tampil pianis muda berbakat Jonathan yang turut memeriahkan konser musik megah ini. Sangat senang untuk bisa menampilkan lagu sehebat Brahms Piano Concerto nomor 1, dan tentunya feelingnya ini tidak bisa di-describe oleh kata apapun. Mencurahkan semua perhatiannya untuk musik. Jadi musik benar-benar adalah bagian hidupnya. Ia benar-benar mempergunakan piano, musik itu sebagai bahan untuk mencurahkan semua perasaan dan emosinya. Yang pastinya seru banget sih tadi, karena benar-benar kayak kebangun banget suasananya dan emosinya, dan pastinya nyesel deh kalau misalnya nggak nonton tadi ya. Betul. Para tamu mengaku terkesan dalam konser musik klasik selama 45 menit. Dari Jakarta, Sahreza Zanski dan Indra Purnama melaporkan. Setelah menabung selama belasan tahun, seorang tukang parkir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa naik haji. Pria berusia 60 tahun itu dijadwalkan akan berangkat haji bersama istrinya tanggal 27 Mei mendatang. Beginilah aktivitas sehari-hari Salamun, warga desa Kebun Temu, Petarongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bekerja sebagai juru parkir di depan pertokoan di Jalan Gus Dur, Kota Jombang, Jawa Timur. Ya, Salamun memang bukan tukang parkir biasa. Selama ini ia dikenal sebagai tukang parkir yang sangat sabar, penuh dedikasi, semangat dalam bekerja. Salamun mengaku telah mulai menabung sedikit demi sedikit untuk ongkos naik haji pada tahun 2005 hingga hari ini. Bersama istrinya Sukarti dijadwalkan pada akhir Mei berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Juanda, Surabaya. Saya nabung pertama 2005, mulai nabung saya mempunyai uang 50.000. Siang hari itu saya bikin kotak di bapak tukang. Lantas malamnya sudah salat tahajud, uang 50.000 saya masukkan kotak. Niat saya nabung haji. Itu selama 5 tahun. 2011 Desember hari Jumat itu saya
langsung daftar haji itu. Saya hitung uang di kota itu ada 25 juta. Salamun dan istrinya bersyukur dan berharap bisa menjadi haji yang mabrur, yang gemar bersedekah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindojus.com. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.